Cuan. Kali ini saya ingin mereview mesin kopi atau coffee maker yang lagi ngehit, DeLonghi ECP 3531. Coffee maker ini sangat rekomend buat teman-teman semua yang pecinta kopi, apalagi anak-anak muda yang sekarang lagi ngehit dengan kopi ya. Untuk lebih lanjut, terus simak ya. Oke teman-teman, kali ini untuk mesin kopi sudah saya buka ya. Jadi sudah saya buka di ekran. Di sini untuk kelengkapannya yaitu ini ada buku panduan ya. Jadi kalau ada yang mungkin belum mengerti atau yang perlu ditanyakan, mungkin biasanya kita buka di buku panduan ini. Cuman teman-teman, buku panduan ini bahasanya bahasa apa ini? Bahasa Italia atau bahasa apa ini saya juga kurang tahu sih. Jadi daripada kita nggak tahu nih ya, nggak tahu terus kita baca di sini juga kita nggak jelas sama tulisannya, mending langsung lihat aja di review via YouTube ya. Oke, di sini ada buku panduannya, kemudian ada lagi, ini teman-teman, ini juga ada. Kalau ini namanya sih kurang lebih temper. Sebenarnya kalau di dulu zaman di kerja di resto ya, kalau tempernya sih lebih bagus teman-teman. Jadi dari stainless agak berat, jadi ketika kita madatin kopinya itu cukup bagus. Cuman namanya mesin kopi murah, kemudian tempernya juga temper bawaan, ya cukup lah buat kopi di rumah teman-teman. Kemudian di sini namanya ini namanya kalau nggak salah Porta Coffee kalau nggak salah teman-teman. Jadi Porta Coffee itu dia di sini nanti biasanya sih ada semacam kayak filter kita dimasukin, kemudian untuk kopinya bisa dimasukin di sini. Selanjutnya aja deh ya, nanti saya tinggal kita praktekin. Ini namanya Porta Coffee teman-teman. Oke, kemudian kita buka lagi. Di sini ada tiga ini juga filter, dan bisa dibilang bahasa gampangnya filter gitu aja deh teman-teman. Jadi filter ini fungsinya ketika ini kuota filternya ini mau dimasak, mau dimasukin di mesin kopi, kita pilih dulu nih filternya teman-teman. Di sini ada dua ya, ini double, kemudian di sini single. Biasanya ini satu, ini biasa ya teman-teman untuk air biasanya. Cuman di sini biasanya kalau untuk kopi sendiri saya pasangnya nanti pakai yang single ya teman-teman, single ini. Nah ini filternya cukup dimasukin teman, ya cukup dimasukin. Nah, cukup segini aja, jadi gampang. Jadi bedanya single sama double itu, single biasanya sih kepadatan kopi atau isi kopinya itu lebih sedikit, kalau double itu lebih banyak teman-teman. Jadi otomatis kalau double itu lebih pahit untuk kopinya ya. Oke. Tempatnya nggak terlalu besar, jadi kita harus rapiin dulu dalam ini. Kita taruh dulu ya. Ini langsung kita buka deh teman-teman. Ada apa sih di dalamnya? Oh ya teman-teman, untuk mesin kopi DeLonghi ECP 3531 ini untuk paling murah di pasarnya itu kurang lebih 2,5 sampai 2,8 ya teman-teman. Untuk murah untuk mesin kopi sebagus ini dan serekomended ini. Untuk mesin kopi sih banyak teman-teman, cuma untuk recommended dari saya sendiri sih, kalau teman-teman mau beli, ambil atau beli yang merek DeLonghi teman-teman. Karena kebanyakan di restoran-restoran yang dulu pernah saya kerja di restoran sana, kebanyakan itu pakai DeLonghi. Jadi mungkin rekomendasi saya lebih ke DeLonghi ya. Cuma kalau teman-teman mau ambil merek yang lain, gak apa-apa sih, yang penting hati-hati, yang penting cari review yang terbaik, yang terbanyak. Otomatis biasanya sih kalau reviewnya paling banyak, setidaknya mesin kopi itu bagus dan tahan lama. Oke, kita lanjut buka ya teman-teman. Kita buka, ini kita kasih. Ada apa sih di dalamnya ini ya? ya. Oh, di sini mesin kopinya cukup genial sih.
sini. Oke. Nah, di sini mesin kopinya cukup murah teman-teman, cukup gampang sih pengaturannya. Kalau dulu kalau biasanya di restoran mahal itu kan mesin kopi atau kopi makernya terlalu besar, ya itu sangat mahal sekali. Kalau ini sih untuk harga cukup lumayan, untuk kopi di rumah juga saya rasa sangat recommended sih. Sedikit yang maaf teman-teman, ada suara kucing, kebetulan kucing saya minta kawin, cuman belum ada yang mau kucing yang hilang ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Langsung kita praktekkan saja teman-teman. Nah, di sini kalau di samping ada tombol on off teman-teman. Jadi kalau mau hidupin cukup ditekan aja, ya bisa hidup bisa nyala ya. Kemudian ini bukan tombol sih, ini kayak switch, dimana kalau kita mau bikin gelembung susu atau kopi, kita bikin bikin cappuccino biasanya pakai di sini. Nanti kita praktekin jadi biar nggak terlalu bingung ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada switch dimana ini switch kanan atau kiri ya. Untuk bikin kopi kalau ini sih kebenaran ke sebelah kanan teman-teman. Cuma kalau untuk manasin air atau bikin busa gelembung untuk kopi cappuccino kita pencet di sini. Oke, selanjutnya di sini ada wadah air teman-teman. Jadi wadah air ini untuk supply air di mesin kopi ini ya. Lanjut ya, kita langsung praktekin gimana sih cara operasional untuk Delohi ECP 3531 ini ya. Oke, di sini saya colokin dulu ya teman-teman, colokin dulu mesinnya. Nah, kemudian di sini untuk tangki airnya udah saya siapin, benar ini 450 ya. Udah siapin 350. Oke teman-teman. Dari sini langsung kita masukin. Oke, tekan ya teman-teman, soalnya kalau dia ngambang untuk airnya itu tidak keluar dari sini teman-teman, jadi jangan lupa ditekan. Kemudian tutup tanpa tombol on off ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebenarnya saya sih udah siapin kopi ya. Kalau masukan saya, kalau teman-teman mau bikin cappuccino itu atau hot coffee, tapi rekomendasinya ke cappuccino sih. Jadi kalau ke cappuccino itu jangan pakai kopi gayo atau yang semacam yang ada asam-asamnya. Pakailah yang hitam pekat ya. Jadi yang ada hitamnya itu terasa banget. Soalnya kalau cappuccino itu kan yang dirasa itu pahit sama rasa susunya ya. Jadi kalau pakai gayo, pakai semacam kopi-kopi yang ada asam-asamnya itu sih kurang cocok. Ini kebetulan saya pakai Toraja teman-teman. Toraja itu cukup pahit, jadi nggak ada asam-asamnya ya. Kita coba, ini kita kenalin dulu teman-teman. Nanti teman-teman, kebetulan saya mau praktekin gimana sih caranya bikin black coffee atau cappuccino ya. Ini udah nyala teman-teman. Kita siapin kopinya. Kemudian di sini untuk filternya kita pakai yang single ya. Jadi kita biasanya sih saya bikin seperti ini, saya ratakan pakai tangan. Set. Udah, kita masukin teman-teman. Kita masukin, kita padatin ya, jangan lupa kita padatin karena kalau ketika tidak padat kopi yang tersaring itu saya rasa kurang maksimal sarinya ya, jadi pahitnya itu kayak kurang pahit sebenarnya, jadi agak sia-sia sih. Udah, kemudian kita masukin di sini, masukin, pastikan lurus teman-teman, dan agak kencang karena di sini kompresinya cukup kencang, jadi kalau dia tidak kencang, ketika kita peras atau steam itu dia akan lepas ya teman-teman, jadi pastikan untuk kencangannya. Oke, kemudian saya siapin untuk gelasnya. Ya, ini ada tombol juga teman-teman. Ini bukan tombol sih, ini kayak semacam selang dimana ini kalau kita bikin cappuccino atau manasin air cukup. Nih, cukup keluar, masukin di sini. Kita pencet yang di sampingnya. Nanti ini akan keluar air panas teman-teman, atau untuk gelembungin
susunya ya. Selanjutnya nanti kita paketin deh biar mudah dimengerti ya. Ini kita tunggu sampai tombol hijau dulu teman-teman, karena ketika belum tombol hijau kita setting, kopi tidak akan keluar. Jadi kita tunggu dulu ya. Nyala ya, jadi kita tinggal putar aja, jangan lupa teman-teman putarnya kanan, karena kita ke kiri itu dia akan keluar air putih aja, atau dia untuk memanasin air. Jadi jangan lupa ya, ini ke kanan atau ke kiri. Ini ke kanan teman-teman, sorry. Dia akan keluar untuk kopinya, keluar kopi asli tanpa ampas sama sekali ya. Jadi ketika kita mau kopi, biasanya sih kita kopi-kopi di bidang itu ada ampasnya ya, itu sangat mengganggu sih kalau menurut saya. Jadi maka kenapa saya beli mesin kopi ini, saya pecinta kopi kebetulan, cuman agak risih juga ketika minum kopi dan kopinya ampasnya itu nempel di gigi, jadi makanya kurang lebih seperti ini saya belinya. Oke, kita tunggu ya sampai berapa ukurannya. Kebetulan kalau ini saya single teman-teman, jadi saya paling ambil setengah aja sih, nggak sampai penuh, karena ketika sampai penuh kopi ini rasanya nggak kayak kopi sih, jadi kayak kobokan. Jadi saya ambil untuk setengah aja ya, karena itu kopinya single lagi. Oke, sama setengah. Ini biasanya sih teman-teman mungkin karena terlalu kecil ya, jadi dia biasanya sih per setengah segini. Untuk lampu warna hijau dia mati dulu itu dia memanasin airnya. Jadi ketika dia memanasin airnya, otomatis untuk air dia juga tidak keluar. Ya udah, karena kita tadinya single ya teman-teman, kita ambil setengah aja. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kopi ini kebenaran black coffee, kopi Toraja, kemudian single yang bukan double ya. Jadi makanya kenapa saya ambil setengah bukan full ya. Oke, terus teman-teman saya mau sharing juga, kebenaran kita pengen cappuccino ya, cappuccino es panas-panas ini kan enak ya, seger banget minum cappuccino es, gampang teman-teman. Di sini kopinya nanti kita pakai untuk cappuccino ya. Jadi di sini saya bawa gelas kopi cappuccino. Biasanya sih kenapa saya beli gelas seperti ini, karena dulu pas zaman kerja biasanya kopi cappuccino itu tempatnya seperti ini. Jadi selain untuk review atau mengenang masa lalu, ini juga cukup mantap ya. Oke, jadi gini teman-teman, ini untuk kopi. Kalau bikin es cappuccino ya teman-teman, ini gelasnya kita masukin teman-teman, masukin es dulu ya, dulu gula, ya. Oke, untuk es batu kira-kira aja teman-teman, kira-kira teman-teman pengennya seberapa, ukurannya seberapa. Kemudian kalau ini sih saya ambil penuh, karena ini nanti kita kasih es kopi otomatis es batu ini juga cepat mencair ya. Oke, kita setengah, kemudian kita kasih fresh milk teman-teman. Sebenarnya fresh milk di rumah ada yang dari minum, tapi usahakan ya kalau untuk cappuccino itu dia benar-benar fresh milk ya teman-teman, bukan susu UHT, karena rasanya nanti beda. Jadi lebih segarnya fresh milk ya, bukan UHT ya. Ini kita masukin sampai kurang 3 permukaan. Oke. Nah, sini teman-teman. Oke. Kita masukin kopinya. Cukup cakep ya warnanya teman-teman.
Selanjutnya sih harusnya dikasih gula pasir. Recommended saya sih kalau mau ngasih gula pasirnya yang cair teman-teman, karena ketika kita kasih gula pasir yang masih bubuk gitu ya, kita masukin itu biasanya lama larutnya. Jadi ini biasanya harusnya recommended saya dikasih gula cair. Cuman di sini saya tidak terlalu suka minum gula atau yang manis-manis. Biasanya saya ngopi juga kopi pahit sih, makanya ini enggak saya kasih gula. Cuman cakep banget, ada putihnya, ada coklatnya, cukup menggiurkan. Oke teman-teman, demikian ya untuk review unboxing mesin kopi atau kopinya Delopi CP3531 dari saya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau mau sharing tentang mesin kopi atau minta recommended mesin kopi untuk pemula atau kopi minum, bisa ya tinggalkan komen di bawah ini atau WA langsung juga bisa teman-teman, karena biasanya saya nyantumin nomor HP di deskripsi saya ya. Oke, terima kasih. Jika berkenan mohon subscribe, loncengnya dinyalain untuk perkembangan YouTube saya teman-teman. Demikian sharing dari saya, mesin kopi Delopi. Untuk selanjutnya kita ketemu kembali. Terima kasih.